Oke, kembali lagi di channel saya. Belakangan ini memang lagi viral Umi Laila dan Rhoma Irama, dan banyak sekali tanggapan yang positif dan negatif. Dan ada lagi video Umi Laila dilempar botol ya, pas lagi khotbah, pas lagi di atas panggung. Wah, ini luar biasa sekali. Ini kabar-kabar terbaru dari Umi Laila dan Rhoma Irama ya. Kita lihat ke videonya langsung. Let's go. Apa yang gonjang-ganjing terjadi antara seorang dai selebritik ya, daiyah mungkin atau mubalighah, Neng Umi Laila, terhadap singgungannya terhadap Rhoma misalnya, kemudian menimbulkan kontroversi dan menimbulkan debat netizen, juga merupakan respon publik terhadap cara berdakwah ya. Cara berdakwah seorang dai ya, seorang dai yang sebenarnya jangan sampai ada kata-kata yang menyindir dan menyalahkan. Karena sekali lagi bahwa yang bersangkutan misalnya Rhoma, dan kemudian kita tahu siapa yang di antara anaknya yang terlibat narkoba, kemudian Rhoma Irama menyanyikan lagu anti narkoba yang sangat pintar. Mungkin sekian ribu orang atau mungkin ratusan ribu tersadarkan oleh apa yang disampaikan oleh Rhoma Irama agar tidak melakukan tindakan menenggak narkoba itu. Soal apakah ada kemudian di antara anaknya yang terlibat, itu sekali lagi di luar kewenangan dai itu. Ya, maka saat Neng Umi Laila misalnya menyinggung Rhoma Irama ya, itu dianggap sebuah netizen kemudian melakukan gelombang reaksi yang cukup keras ya, karena sekali lagi memang tugas kita menyampaikan. Dan tentu saja Rhoma telah banyak melakukan hal yang banyak orang-orang kagum pada beliau, walaupun mungkin kita tahu bahwa setiap orang memiliki kekurangan dan kita tidak perlu mengungkap kekurangan yang ada pada bersangkutan. Kita tidak perlu mengurai kekurangan yang ada pada seseorang. Apa yang dilakukan oleh Neng Umi Laila ya, seorang daya yang sungguh sangat-sangat bagus, retorikanya sangat bagus ya. Kemudian belakangan ini sudah masuk TV nasional di RCTI yang bergandengan dengan para dai TV evangelis, kalau saya bisa sebut, dan menuai reaksi positif bahwa sang mubalighah muda ini adalah sosok yang sangat memiliki perspektif dakwah dan metode dakwah yang berbeda dengan para pendahulunya, dengan kemampuan dia sebagai sarjana komunikasi yang alumni sebuah perguruan tinggi Islam negeri di Surabaya, tentu saja memiliki kemampuan yang cukup untuk menyampaikan ayat-ayat Allah, menyampaikan fikih, menyampaikan hadis Rasulullah SAW. Di samping dia juga adalah seorang keturunan kiai yang dimana Bapak Neng Umi Laila ini juga adalah seorang mubaligh, seorang dai yang gigih melakukan dakwah tabligh untuk mengajak orang lain pada kebenaran. Oleh sebab itulah kita tentu saja berharap bahwa apa yang dilakukan oleh Neng Umi Laila pada singgungannya atau sindirannya yang membuat beberapa netizen, terutama para pengagum Rhoma, bereaksi
menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa kita jaga perasaan orang lain, kita jaga lisan kita juga agar tidak tergelincir pada kesalahan-kesalahan yang sebenarnya mungkin tidak diniatkan untuk itu. Karena al-kalam yanfudu ma la tanfudul ibar, kata-kata itu seringkali menusuk lebih tajam daripada tusukan jarum, ya, melukai dan kemudian mencederai, kemudian merobek-robek perasaan seseorang tatkala orang yang disukai, orang yang menjadi idolanya, menjadi pujaannya disinggung. Mungkin yang bersangkutan tidak merasa tersinggung, ya, tapi para muhibbinnya, orang-orang yang suka padanya, sangat memiliki mahabbah pada bersangkutan, akan merasa tersinggung. Maka saya yang tentu saja lebih tua daripada Ning Umi Laila memberikan nasihat, dan semoga ini sampai, lebih baik berhati-hati, lebih baik mendalami lagi esensi substansi dari dakwah, dari keislaman yang lebih matang, terus belajar. Karena pemirsa rahmatullah, kalau kita sering tampil di ruang-ruang publik, di ruang-ruang selebritik, ya, padahal pangapunten Rhoma Irama niku lagunya saya Bu, wapi. Semua lagunya itu punya makna tersirat. Maksudnya niku ojo mendem, ojo narkoba, dia bisa menghancurkan hidupmu, tapi ternyata kecolongan. Putrane dewe kenek narkoba. Makanya zaman niki tambah suwe, tantangannya tambah berat. Punten ya Mbak, minta maaf saya ya. Mungkin ilmu Mbak itu lebih luas daripada saya ya. Saya ini hanya ibu-ibu biasa saja. Tapi sebagai sesama muslim saya ingin mengingatkan, tidak pantas Mbak berdakwah mencontohkan yang buruk dengan menyebut nama orangnya. Itu sama saja Mbak mengajak satu jamaah itu untuk gibah, ya. Dan alhamdulillah pahalanya akan mengalir kepada Rhoma Irama. Bukankah begitu? Kalau kita menggibahkan orang, pahalanya akan mengalir kepada yang digibahin. Ya, punten ya Mbak ya. Mbak mungkin ustazah terkenal ya, ilmunya di atas saya. Tapi ingat Mbak, di atas ilmu itu adalah adab akhlak. Ya, saya terpaksa bicara seperti ini. Saya nggak membela Rhoma Irama. Siapapun itu, jangan kita sebut nama kalau ingin memberi contoh. Coba kalau Mbak digituin, Mbak masih muda loh, kedepannya kita nggak. Baru naik panggung, sudah dilempar botol. Baru pertama kali saya naik panggung, kaki baru menginjakkan kanggung, jamaah belakang muncul no botol. Umi Laila sindir Rhoma Irama dalam dakwahnya. Waduh, Ning Umi Lailatur Rahmah Hadi atau yang akrab kita panggil Ning Umi Laila, pendakwah muda dan cerdas ini lagi jadi bahan perbincangan banget nih. Dalam salah satu ceramahnya yang tiba-tiba viral, Ning Umi Laila sempat menyindir si raja dangdut Rhoma Irama. Jadi di ceramahnya itu dia ngomongin tentang bahaya narkoba sambil nyelipin ada orang yang gembor-gembor jangan narkoba, jangan pakai sabu-sabu, tapi ternyata anaknya juga terkena narkoba. Siapa Bu? Tahu tidak? Rhoma Irama. Wah, langsung deh tuh video ceramahnya melayang di jagat maya. Tapi nggak semua netizen nerima dengan gaya santai Ning Umi Laila. Beberapa netizen tidak terima dengan gaya pembawaannya yang terlihat seperti menggibah. Melihat respon netizen, Ning Umi Laila nggak diem aja. Dia cepat-cepat klarifikasi dan minta maaf ke Haji Rhoma Irama. Oke itu ya, semua video terbaru tanggapan. Ada yang pro, ada yang enggak ya. Wah, ramai sekali. Jadi kita pandai-pandai saja lah ya menilai. Padahal di sini Umi Laila cuman mengasih contoh, bukan gibah tujuannya, cuma ngasih contoh, bukan menyindir juga, tapi cuma mengasih contoh gitu ya. Jadi memang gitulah, ada hidup ya kan, pasti ada selalu yang pro dan kontranya. Oke, itu sekian video dari saya buat